Selamat Paskah, Om. Selamat Paskah, Om. Dan kakak sekolah minggu. Dan kakak sekolah minggu. Dan juga teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Open up your hearts and rejoice before Him. Open up your hearts and rejoice before Him. Open up your hearts and rejoice before Him. For the King is your God. For the King is your God. Shalom, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Kakak harap semua dalam keadaan sehat dan baik ya, juga happy. Walaupun kita tidak bisa keluar, masih dalam suasana yang pandemi, tetapi kakak berharap adik-adik semua masih tetap semangat untuk ibadah online. Coba kakak lihat dulu. Oh, wah, semuanya sudah baik ya, sudah berpakaian rapi. Sudah makan? Siapa yang sudah makan? Iya, good. Terima kasih juga kepada papa dan mama yang sudah setia menemani anak-anaknya. Oke, jadi kita mulai ibadah kita ya. Kita fokus mendengarkan firman Tuhan dan bernyanyi. Ya, adik-adik, Tuhan Yesus itu sungguh sangat mengasihi kita loh, sehingga Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Nah, saat ini kita mau mengucap syukur karena Tuhan Yesus rela mati bagi kita. Kita mau angkat lagu pujian karena Allah cinta. Oke, nah saat ini kita akan memulai ibadah kita. Kita mau berdoa ya. Ayo, kalau berdoa bagaimana? Lipat tangan, disatukan. Ya, oke, bagus semuanya. Tutup mata ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu sepanjang hari ini. Kami sangat bersyukur Tuhan telah memberkati kami, mengumpulkan kami di minggu hari ini. Tuhan, kami juga bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu besar terhadap kami, sehingga Tuhan rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kami semua. Saat ini kami sudah siap untuk beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang boleh ada dalam hati kami masing-masing. Berkatilah ibadah kami hari ini ya Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, walaupun Tuhan Yesus mati di kayu salib, tetapi ceritanya tidak berhenti sampai di situ. Pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit
Dan itu tandanya Tuhan Yesus menang dari kuasa iblis si jahat. Ya, kita mau angkat lagu pujian, Ku menang, ku menang. Siap ya? Ya adik-adik, masih semangat ya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah adik-adik, Tuhan Yesus sudah bangkit dan hidup. Dia hidup selamanya di dalam hati kita untuk mengajarkan hal-hal yang baik dan benar. Nah kita juga mau ya hidup bersama dengan Tuhan. Untuk itu kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke, kita akan naikkan lagu pujian Alive, Alive, Alive Forevermore. Adik-adik, kakak mau tanya lagi ya, siapa yang di sini senang jadi anak Tuhan? Angkat tangan. Oh iya, banyak itu kakak lihat ya. Wah, semuanya mau dan senang jadi anak Tuhan. Nah, kalau jadi anak Tuhan, itu kita harus melakukan hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang tidak baik ya. Salah satunya apa adik-adik? Ya betul, salah satunya taat. Dan juga ada lagi nih, kita tidak boleh berbohong. Iya betul. Ngomong-ngomong, bohong itu apa ya kak? Bohong itu berarti kita mengatakan yang tidak benar, bukan hal yang sebenarnya gitu, oke? Jadi kita sebagai anak Tuhan harus berkata jujur, tidak boleh bohong ya. Nah, kita mau angkat lagu pujian. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Saya senang menjadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang
adik-adik, saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Kantung persembahan atau tempat persembahannya disiapkan dulu ya. Kemudian uangnya juga disiapkan. Dilipat yang bagus, yang rapi, dan siap dimasukkan ke kotaknya. Oke, untuk itu kita juga akan bernyanyi lagu Beri Syukur. Adik-adik, saat ini kita akan berdoa untuk persembahan kita ya. Lipat tangan, tutup matanya. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk boleh persembahan. Berkatilah kiranya persembahan kami agar dapat menjadi berkat untuk kerajaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang manis dan juga siapkan Alkitabnya ya. Kita sekarang akan menyanyi lagu Yesus Bangkit. Yesus bangkit, Yesus bangkit, menanglah, menanglah dari kematian, dari kematian, senanglah, senanglah. Satu kali lagi ya. Yesus bangkit, Yesus bangkit, menanglah, menanglah dari kematian, dari kematian, senanglah, senanglah. Anak-anak, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa dulu ya, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami bisa mengerti kebenaran firman dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Hari ini firman Tuhan diambil dari Matius 28 ayat 11 sampai 15 tentang dusta mahkamah agama. Anak-anak ingat para serdadu, para penjaga kubur, dia kaget begitu mengetahui bahwa kubur Tuhan Yesus telah kosong. Dia sangat ketakutan karena yang pasti dihukum oleh wali negeri karena ditugaskan untuk menjaga kubur Yesus supaya Tuhan Yesus tidak hilang. Tapi ternyata Tuhan Yesus tidak ada. Ya, waktu itu dia ditugaskan oleh pejabat Romawi karena waktu Tuhan Yesus masih hidup, Tuhan Yesus berkata bahwa pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Maka dari itu para serdadu, penjaga kubur harus menjaga kubur Yesus. Tapi ternyata Tuhan Yesus sudah tidak ada. Para serdadu takut nanti pasti dihukum. Dia cepat-cepat pergi
menemui imam-imam kepala di kota Yerusalem. Dia menceritakan apa yang telah dilihatnya. Pada pagi hari fajar, dia melihat dan mendengar suara yang begitu keras, gempa bumi hebat. Ada seorang malaikat menggulingkan batu yang menutup kubur Yesus. Dan ada juga Maria Magdalena dan beberapa teman-temannya pergi ke kubur Yesus. Dan malaikat itu memberitahukan bahwa Yesus tidak ada di sini. Dia sudah bangkit. Tuhan Yesus tidak ada di kuburnya. Kubur telah kosong. Ia sudah bangkit. Para imam-imam dan tua-tua Yahudi di Mahkamah Agama, mereka memberi uang kepada para penjaga kubur. Para serdadu diberi uang untuk mengatakan bahwa malam-malam murid Tuhan Yesus datang ke kubur Tuhan Yesus dan membawa tubuh Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus mencuri tubuh Tuhan Yesus, dibawa. Nanti sampaikan seperti itu kepada orang-orang Yahudi. Mengenai nanti kamu kalau dihukum oleh wali negeri, tenang saja. Nanti imam-imam kepala dan para tua-tua yang akan menjelaskan kepada mereka. Jadi nggak usah takut. Kemudian para pengawal itu menyampaikan berita seperti yang diperintahkan oleh imam-imam kepala dan para tua-tua, bahwa apa tadi? Tubuh Tuhan Yesus sudah dicuri oleh murid-muridnya. Betul nggak ya anak-anak? Kejadiannya seperti itu? Tidak seperti itu. Mereka disuruh berbohong. Boleh gak ya anak-anak berbohong? Mengatakan yang tidak sesuai dengan kenyataan, yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Bohong, dusta, tidak jujur, Tuhan Yesus tidak suka. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengatakan tentang kebenaran, apalagi kebenaran tentang firman Tuhan, apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, bahwa Dia pada hari yang ketiga Dia bangkit, tidak lagi mati. Tuhan sudah mengalahkan maut dan Dia hidup selamanya. Dia bangkit, meninggalkan kubur kosong, dan Dia hidup selama-lamanya. Hidup di mana? Hidup dalam hati kita, di hati anak-anak semua. Ya, tapi berita ini disampaikan kepada orang-orang Yahudi, jadi mereka menjadi tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Wah, anak-anak, kalau anak-anak mengatakan sesuatu yang tidak baik, apalagi tentang kebohongan, sangat berbahaya. Tuhan Yesus sedih kalau lihat anak-anak Tuhan tidak berkata yang benar. Jadi kita harus mengatakan apa yang benar. Kita mau memberitakan kabar sukacita bahwa kita mempunyai Tuhan yang berkuasa atas maut. Dia sudah mengalahkan maut. Dia tidak lagi mati, tetapi Dia bangkit dan hidup selama-lamanya. Hidup selama-lamanya. Alive
alive, alive forevermore. He is risen. Ya, itu yang anak-anak mesti sampaikan kepada teman-teman anak-anak, kepada papa mama, kepada semua orang. Kita mempunyai Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang hidup, yang terus ada menyertai kita semua, yang ada dalam hati kita. Oke anak-anak? Ya. Jadi anak-anak kalau dengar-dengar kata-kata bohong yang nggak benar, ada cerita-cerita yang tidak benar, anak-anak tidak perlu menyampaikan kepada orang lain. Berita-berita yang hoax, hati-hati ya. Ya, kita mau menyampaikan tentang kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita mau menghafalkan ayat hafalan dari Matius 28 ayat 6a. Matius 28 ayat 6a. Ia itu Tuhan, tidak ada di sini, tidak ada dalam kubur, sebab Ia telah bangkit. Matius 28 ayat 6a. Ia Tuhan tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit. Oke anak-anak, kita mau berdoa. Kiranya anak-anak selalu percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang telah bangkit. Dia telah mengalahkan maut, dan pada hari yang ketiga Dia bangkit dan hidup selama-lamanya. Mari kita berdoa anak-anak, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kami selalu percaya dan beriman akan kebangkitan Tuhan, bahwa kami punya Tuhan yang hidup, yang telah mengalahkan maut, dan sampai sekarang hidup menyertai kami dan ada dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, biarlah sukacita ini boleh kami sampaikan kepada orang lain. Tolong kami semua Tuhan, supaya kami terus mau percaya dan setia kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai anak-anak, hari ini kalian sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Bagaimana banyak orang terkejut mendengar berita kubur Tuhan Yesus yang sudah kosong. Apakah anak-anak percaya kalau kubur Tuhan Yesus sudah kosong? Ya, kita harus percaya karena kita tahu Tuhan Yesus sudah bangkit. Hari ini Tante Jessica juga mau mengajak anak-anak untuk membuat aktivitas seperti ini. Kubur Tuhan Yesus yang sudah kosong. Ya, biarlah aktivitas ini mengingatkan kita bahwa Tuhan sudah bangkit. Kalian sudah siap membuat aktivitas? Yuk kita akan buat sama-sama. Bahan-bahan yang digunakan ada amplop coklat yang sudah tidak terpakai, karton warna putih, atau bisa juga menggunakan kertas putih ukuran A4, 4 lembar kertas warna hitam, coklat, hijau tua, hijau muda, lem, gunting, pensil warna atau krayon. Kita akan bikin polanya dahulu, pola untuk goa kubur Tuhan Yesus.
Seperti ini ya adik-adik. Lalu pintu goanya ini tadi kan tante ada kertas amplop coklat yang sudah tidak terpakai. Nah, tante mau buat pintu goanya itu kita remes-remes saja. Nah, adik-adik, ini jadinya seperti ini. Ini adalah aktivitas kubur Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus sudah bangkit sehingga pintu batu kuburnya terbuka dan Tuhan Yesus sudah tidak ada dalam kubur karena Dia sudah bangkit. Adik-adik bisa tulis di sini. Tante yakin adik-adik pasti bisa mengerjakannya. Selamat mencoba. I belong to a mighty God. I belong to Jesus. I'm guided by His staff and rod. I belong to a mighty God.
kabarnya? Pasti pada baik dong. Nah, adik-adik, dari cerita tadi, kira-kira apa sih yang bisa kita pelajarin? Nah, yang kita bisa pelajarin itu adalah kita tidak boleh berbohong. Siapa nih yang sering berbohong sama temennya atau sama orang tuanya? Nah, tidak boleh ya adik-adik, karena kita adalah anak Tuhan dan kita harus mengikuti sikap Tuhan, yaitu tidak berbohong. Nah, minggu kemarin kita kan juga sudah nih merayakan Paskah. Dari situ kita juga bisa belajar bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan mengalahkan maut. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, yuk kita berdoa. Gimana sikap berdoa? Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami hari ini. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mati untuk kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengampuni dosa kami. Tuhan, ajarilah kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
God sent His Son. They called Him Jesus. He came to love, heal, and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives, because